Maju sebagai calon pemimpin daerah saat pilkada bagi seorang perempuan seperti mendapat teror dalam siklus 5 tahunan. Perempuan banyak dipertanyakan kemampuannya, bahkan dinilai dari cara mereka berdandan sampai status rumah tangganya. Tak heran jika di tahun 2015 sampai 2018, jumlah perempuan pemimpin daerah hanya sekitar 8,49%. Saya bersama tim Kodi.co menemui sejumlah perempuan yang selama ini berkiprah di jalur politik praktis. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu 2010 itu akhirnya kemudian saya maju untuk calon wakil kepala daerah Kabupaten Sleman dan menang waktu itu ya. Artinya mungkin masyarakat itu menghendaki calon pemimpin perempuan dan waktu itu kan Sleman memang belum pernah ada ya wakil bupatinya itu perempuan begitu. Biasanya laki-laki kan. Ya itu tadi isunya. Ini apa rambutnya kok coklat, rambutnya kenapa sih nggak pakai kerudung gitu. Yang menyuarakan itu tuh senior saya di PDI itu, PDI Perjuangan itu. Tapi setelah saya menang waktu itu saya nggak berkerudung ya. Saya ya tetap dengan ya penampilannya kan lebih beda lah ya daripada ketika belum menjadi wakil bupati. Baju-bajunya mungkin yang lebih sopan begitu. Kalau dulu kan saya banyak pakai kaos ya karena kan memang nyaman begitu ya. Menjadi tokoh itu memang tidak bisa semau gue, nggak kayak dulu begitu. Memang harus kemudian masyarakat merasa nyaman menerima kita dan kita juga nggak salah di depan masyarakat begitu. Nah, ketika saya mau maju 2015 itu menjadi bupati, itu kemudian saya mulai berkerudung. Karena bagaimanapun juga ternyata masyarakat ini lebih bisa menerima ketika pemimpinnya ini berkerudung. Karena dalam setiap bursa pilkada, jumlah perempuannya selalu minim, maka cemoohan terhadap calon perempuan seperti ini dianggap lazim. Cercaan lain juga diterima kader perempuan lain yang masuk bursa pilkada. Endah Subekti Kuntariningsih, calon pimpinan kepala daerah tahun 2015 di Gunung Kidul, Yogyakarta, pernah dipersoalkan karena statusnya sebagai janda setelah suaminya meninggal. Menjelang pilkada serentak yang digelar pada November 2024, bursa bakal calon kepala daerah mulai ramai. Sejumlah nama mulai muncul, baik untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Jadi karena persinggungan kami sudah lama dengan kawan-kawan PDI Perjuangan begitu ya, maka kemudian saya diminta untuk menjadi caleg DPRD Provinsi untuk daerah pemilihannya Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul itu kan daerah pemilihan yang money politiknya itu luar biasa lah ya. Jadi waktu itu kita sampai kebingungan begitu. Ini kok semuanya duit gitu loh. Ya berkomunikasi baik begitu kan. Tetapi kemudian ketika pas mau pencoblosan itu, ada nggak ini uang untuk pilihan ini nih begitu. Karena kalau untuk calon kepala daerah itu kan harus ada sharing anggaran ya. Nah, itu yang saya alami ketika 2010 ya, ada sharing anggaran antara saya dengan Pak Bupati. Kemudian baik itu yang diadakan oleh PAN begitu ya, atau partai-partai yang pendukung kita ataupun oleh PDI Perjuangan. Ada sharing anggaran dan itu tidak mudah. Karena pasti berat itu. Apalagi untuk Sleman ya yang penduduknya banyak begitu loh. Sehingga memang anggaran yang disiapkan itu memang harus besar. Nah ini untuk kaum perempuan pasti tidak mudah.
harus ada kesepakatan suami istri untuk mengeluarkan anggaran misalnya 1 miliar begitu. Wakil bupati itu paling tidak ya 2 miliar ya kalau untuk di Sleman ini. Bupati lebih dari itu begitu. Nah, untuk kawan-kawan perempuan pasti tidak mudah. Ini yang menyebabkan kemudian tidak banyak kawan-kawan perempuan yang mau terlibat untuk pilkada ini. Jadi kan disebutkan tadi bahwa jumlah perempuan kepala daerah itu rendah dibandingkan kepala daerah laki-laki. Jadi memang sumbernya itu menurut kami di CWI berawal dari jumlah perempuan yang dicalonkan di dalam pilkada juga jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kalau yang dicalonkan sedikit, ya yang terpilih juga sedikit begitu. Perempuan sejauh ini jauh lebih banyak mengambil jalur partai politik untuk maju di pilkada. Dan memang dari partai politik lah hambatan terbesar bagi perempuan, baik untuk pencalonan maupun untuk terpilih, itu datangnya begitu. Perempuan yang potensial, yang punya jaringan dan basis massa, itu dalam temuan riset CWI terlihat bahwa mereka kerap kali menemui tantangan, menemui penolakan di kepengurusan partai di tingkat lokal. Karena biasanya pengurus partai itu sudah punya calon sendiri yang akan mereka jagokan, biasanya ini laki-laki begitu. Tentu ada tantangan lain, tetapi memang yang kami temukan saat ini hambatan dan tantangan terbesar itu datang dari partai politik sendiri. Kalau dari beberapa riset yang dikumpulkan, itu kan terlihat ya bahwa perempuan seperti kelelahan gitu. Jadi politik itu seperti milik laki-laki, seperti milik orang yang bertarung, bisa bertarung setiap hari, seperti milik orang yang harus keluar setiap hari. Jadi perempuan selama ini tidak pernah dilihat berpolitik gitu. Padahal di rumah itu kan politik, tapi karena politik itu tidak pernah melihat perempuan sebagai bagian dari itu semua, jadi perempuan tertinggal. Maka perempuan kemudian melihat itu sebagai pertarungan besar yang dia tuh harus berpikir 2 kali, aku mampu nggak ya menghadapi ini gitu. Yang kedua adalah politik yang itu-itu aja, yang tidak mengakomodir suara perempuan. Jadi perempuan merasa bahwa kalau aku maju, bisa nggak dalam posisi itu atau masuk ke dalam ruang itu gitu. Tapi ternyata kan ruangnya tuh ruang yang diisi dengan sensasionalisme, bombastis gitu ya. Terus petarung-petarung yang isinya cuma kalah dan menang. Dan perempuan sulit sekali masuk di ruang itu. Di ruangan ini banyak yang gelisah kemarin-kemarin. Banyak yang khawatir. Banyak yang mendoakan kami. Ibu Aini jadi maju apa enggak? Di sini kan kita menemui beberapa perempuan yang masuk dalam politik praktis gitu kan ya. Yang misalnya ada persoalan kultural, ada persoalan psikologi gitu ya. Misalnya pulang malam aja dipersoalkan gitu. Padahal kan laki-laki pulang malam itu nggak apa-apa. Nah kalau perempuan di pilkada itu kan harus pulang malam. Harus gitu ya. Karena mereka akan berkampanye di mana-mana. Nah itu kan yang membuat perempuan kemudian harus mundur ke belakang gitu loh, karena dia pulang sama pacarnya kali ya gitu. Jadi anggapan-anggapan itu, mitos-mitos itu yang membuat perempuan kemudian surut ke belakang gitu. Hambatan psikologisnya banyak banget ketika perempuan tampil di nggak penting gitu-gitu. Kalimat-kalimatnya tuh dianggap ngomong apa sih cemen gitu loh. Itu yang hambatan psikologis perempuan kan. Kenapa perempuan tidak mau atau sulit sekali bicara gitu, karena dianggap apa sih dia gitu. Jadi persoalan itu tuh udah ada di perempuan. Banyak yang diremehkan mengenai isi otaknya, padahal perempuan sampai titik itu maju di podium itu kan dia sekuat tenaga ya. Gitu sekuat tenaga menyiapkan diri terus sampai pada titik itu, tapi ketika di podium tuh idih dia mau ngomong apa itu, dan yang lainnya tuh dipersoalkan itu, misalnya bajunya terlalu maskulin gitu, atau bibirnya terlalu merah ya gitu. Jadi hal-hal rambutnya kok tidak berjilbab gitu kan, terus kok nggak rapi ya, kurang cantiknya itu. Jadi tubuh perempuan itu semuanya dipersoalkan dalam pilkada ini.
perempuan bisa bertahan di partai politik itu juga bukan hal yang mudah. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu jangan diucapkan. Itu menjadi penting, tidak terlalu emosional begitu ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Ada nama-nama yang sudah dikenal publik karena pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat publik sebelumnya. Dan itu ramai dibicarakan. Bahkan sejumlah artis disebut ikut masuk dalam bursa pencalonan pemilihan pilkada. Sejumlah nama perempuan juga tercatat muncul dalam bursa pencalonan di beberapa daerah. Di Jakarta misalnya, sejumlah nama tokoh politik perempuan sempat mencuat dalam bursa pemilihan gubernur. Nama-nama seperti Tri Risma Harini dari PDIP, Ida Fauzia dari PKB, Oki Asokawati dari Nasdem, dan Rahayu Saraswati Gerindra mengemuka dalam bursa pencalonan ini. Namun sayang dalam perkembangannya, nama mereka menghilang seiring dinamika politik menuju pendaftaran kandidat Cagup dan Cawagup ke KPUD DKI Jakarta. Cuma kami menemukan ada hal yang menarik. Yang pertama bahwa perempuan kepala daerah ini ternyata mereka sudah punya pengalaman jauh sebelumnya. Mereka punya pengalaman yang panjang bersentuhan dengan dunia politik. Poinnya adalah politik kekerabatan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kapabilitas atau kemampuan seorang politisi untuk memimpin. Nah, masalahnya kalau ini terjadi pada politisi perempuan, media kemudian memblow up begitu seorang politisi perempuan atau kepala daerah atau caleg atau anggota legislatif perempuan itu dari ikatan kekerabatan, yang disorot itu wah ini nih dinasti dari keluarga ini, capnya adalah tidak mampu. Itu yang selama ini salah kaprah yang terjadi. Laki-laki hampir nggak ada. Betul Mbak, laki-laki dibegitukan juga nggak begitu? Kan saya nyalon bupati tapi kemudian kalah. Kenapa sih kamu tuh nyalon bupati tapi kemudian kamu harus berkerudung begitu? Ketika bicara bagaimana proses pemilu yang akan dilakukan di Indonesia, pemilu inklusif gitu ya. Jadi ini bukan hanya title dari teman-teman Konde sebagai judul dari kegiatan ini, tetapi justru ini sebetulnya sudah menjadi komitmen negara ketika mau melakukan pemilu itu harus inklusif gitu. Artinya ya nggak ada alasan bahwa 1-2 orang karena satu hal kemudian dia tidak diikutkan, tidak dilibatkan, maka ini tidak inklusif. Yang kedua adalah semua orang tanpa dibedakan atas dasar apapun, dan yang ketiga tidak hanya pada konteks fisik manusianya tetapi pada konteks substansinya. Jadi kalau kita bicara bagaimana pemilu inklusif dan saya tambahkan berperspektif gender, itu ya dalam tahapan semua pemilu dong, dari mulai pra pemilunya, pemilunya dan pasca pemilunya. Intimidasi terhadap relawan, juga intimidasi terhadap panitia ataupun petugas penyelenggara pemilu itu juga terjadi. Diskriminasi yang pertama adalah diskriminasi terhadap perempuan penyelenggara pemilu. Jadi misalkan tidak dilibatkan dalam proses-proses yang strategis ya, jadi lebih kepada teknis. Kemudian diskriminasi terhadap caleg perempuan, dipaksa mendaftarkan diri menjadi caleg untuk memenuhi kuota 30%, tetapi biaya untuk proses semua pencalonan itu dibebankan kepada si calon legislatif itu. Akan tetapi terjadi kemunduran kebijakan afirmasi kuota 30% melalui peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang melakukan pembulatan ke bawah. Dampaknya apa? Jadi ini juga yang waktu itu kami dengan teman-teman masyarakat sipil lain melakukan gugatan ke DKPP terkait dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 juga ke Mahkamah, untuk mengatakan bahwa kalau ini pembulatannya ke bawah, maka kesempatan perempuan untuk menduduki posisi di parlemen itu akan menjadi berkurang. Bagaimana kita akan mencapai 30% kalau pembulatannya diletakkan ke bawah?
ya bagus aja. Maksudnya bisa memimpin anggota gitu. Buat sosialisasinya juga lebih, maksudnya menjembatani gitu. Dan satu lagi ya, bawelnya mungkin. Menurut aku sih boleh aja sih, karena ada batasan yang kayak punya potensi buat jadi pemimpin juga, karena nggak cuma laki-laki kan yang jadi pemimpin gitu. Selama dia jadi pemimpin, selama dia tidak melawan kodratnya gitu ya, tidak pokoknya tepat jabatan sama keahliannya dia gitu, nggak masalah. Katanya perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin. Ya secara keseluruhan menjadi pemimpin imam itu laki-laki juga. Kalau saya melihat tantangannya untuk refleksi ke pilkada yang ke depan ya Mbak, yang November itu, karena tata aturannya masih sama gitu, berarti untuk dari segi proses kandidasi dan seterusnya masih sama ya seperti kami jelaskan tadi itu. Paling yang menambah kerumitan persoalan dan tantangan juga kan, belum lama misalnya kita berada pada situasi di mana dalam tanda kutip ada sebuah prosedural pemilu lah gitu yang kita khawatirkan ya, ada campur tangan invisible hand gitu kan, yang membuat proses demokrasi itu menjadi kelihatannya demokratis tapi sebetulnya kan tidak terlalu demokratis gitu. Yang kedua juga misalnya money politics gitu juga saya kira pasti masih tetap akan berulang, terjadi lagi gitu ya. Saya menggarisbawahi peran media ya, supaya juga tidak terlalu habiskan energi fokus ke soal peranata pemilu yang memang kita udah uncontrollable, susah ya, udah keputusan MA misalnya, tapi mungkin kita fokus ke soal berapa sih calon perempuan yang dicalonkan gitu, terus profilingnya seperti apa, highlighted bagian-bagian yang lebih substansial, misalnya dia itu punya kontribusi apa selama ini kayak gitu. Saya lihat ada figur-figur yang menarik juga di tingkat-tingkat lokal yang mulai muncul gitu, yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Riset Kalena Mitra menunjukkan adanya kekerasan berbasis gender di 4 wilayah, di Ambon, Jakarta, Makassar, Aceh. Banyak peserta pemilu dan penyelenggara pemilu menjadi korban. Mereka mengalami diskriminasi, intimidasi, narasi seksis, kekerasan di ranah privat, dan pemungutan suara yang tidak inklusi. Sejumlah catatan aktivis perempuan juga menyebutkan, di luar ini semua, ada persoalan kelembagaan dalam pemilu yang tidak direformasi. Juga penyebab lain, kelelahan perempuan dalam melihat kondisi politik saat ini.